Di pagi yang cerah ini, Tuhan telah izinkan kita untuk bersama-sama kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah naik ke surga setelah Ia menyelesaikan misi penebusan dosa bagi kita semua, memberikan sukacita sejati atas jaminan keselamatan kekal bagi seluruh manusia. Damai di bumi, damai di bumi. Mari kita membuka ibadah kita dengan kesadaran bahwa sudah seharusnya kepada Allah lah hormat diberi. Pertolongan kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Roma 2 ayat 4 seperti ada tertulis demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Allah
seringkali tidak kita sadari. Tetapi faktanya adalah hal tersebut nyata dalam kehidupan kita. Kita seringkali terlena atas keberuntungan, kemudahan, dan kenikmatan dalam hidup yang sebenarnya semua itu adalah anugerah dari Allah. Semua hal tersebut dianugerahkan Allah kepada kita bukan semata-mata untuk memanjakan kita, tetapi agar kita menyadari bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan memahami apa yang Tuhan harapkan dari hidup setiap kita. Apakah kita mau terus menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan? Dengan terus hidup bergelimangan dengan dosa? Apakah kita mau terus hidup sesuai kehendak hati kita sendiri? Apakah kita mau terus hidup mengabaikan rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita? Ya Tuhan, kami memang berlumuran dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan jika pada hari ini kami boleh datang kembali kepada Engkau Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa yang kami telah lakukan Tuhan pada hari-hari ini Tuhan. Mungkin kami melakukannya Tuhan tanpa kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Biarlah kami tetap terus sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah dan kami adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan, memohon ampun atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah pada hari ini Tuhan menjadi satu momen penting dalam kehidupan kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan mentaati firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan hari demi hari menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa yang telah Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukuman maut. Tetapi apakah sebenarnya kita layak diselamatkan?
jika hidup masih jauh dari kehendak-Nya? Mari kita dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan yang akan segera ditaburkan. Ya Bapa, penuhkanlah bejana. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan, untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu Tuhan boleh mengubah hidup kami Tuhan,
menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan dan pengharapan Tuhan. Ketika kami sedang dalam keadaan lemah Tuhan, ketika kami tidak sadar Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu ini Tuhan menjadi pengharapan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah eyewitness, saksi mata, begitu ya. Dan diambil dari Lukas pasal 24 ayat 26 sampai dengan 53. Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai dengan 53. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah kepadamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni kamu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara sekalian, pada hari-hari ini saudara, kita dipaksa untuk mengalami satu perubahan yang drastis. Dulu orang masih bisa tanda petik antisosial saudara, atau anti media sosial. Tidak menggunakan WhatsApp, tidak menggunakan Facebook, tidak menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Cukup memakai TV gitu saudara, kalau orang bilang. Cukup memakai TV atau channelnya cukup TVRI selesai. Maka saya tidak terkoneksi dengan dunia luar, it's okay. Karena saya masih bisa berkeliaran, bisa kemana saja saya suka. Tapi saudara, dengan adanya wabah COVID-19 ini saudara, semuanya berubah saudara. Bagi saudara yang punya bisnis, Anda harus berubah. Anda tidak bisa berbisnis secara konvensional. Bagi Anda yang memiliki pekerjaan tetap, Anda harus punya pikiran yang ke depan saudara. Harus terobosan-terobosan apa yang harus Anda lakukan. Anda tidak bisa santai-santai saja menunggu COVID ini berakhir, lalu kemudian pasti semuanya akan kembali seperti semula. Saudara, jangan pernah berpikir semuanya akan kembali seperti semula sebelum COVID. Saudara, mungkin bisa terjadi, mungkin juga bisa tidak terjadi saudara. Banyak sekolah-sekolah yang sudah mulai memikirkan terobosan, sudah mengalami perubahan, banyak sekali saudara. Bagi kita yang tidak mengalami perubahan, maka kita akan terlindas. Kita akan benar-benar tersingkir seperti kita mengalami namanya seleksi alam saudara. Nah, saudara boleh berubah. Kita mengalami perubahan boleh, kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya. Silakan saudara. Kita harus bisa menyesuaikan
kita harus bisa berselancar di tengah badainya lautan ini, saudara. Kita tetap harus berada di atas, berselancar. Kita tidak boleh tenggelam di lautan COVID-19 ini, saudara. Tidak boleh, saudara. Kita harus tetap berselancar. Nah, boleh berubah, tetapi ada satu esensi yang tidak boleh berubah, yaitu kita adalah saksi Kristus yang nyata. Memberitakan Yesus Kristus sebagai Injil kebenaran itu adalah esensi kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang dialami oleh para murid-murid ini, saudara? Sungguh luar biasa, saudara, bahwa mereka itu sebenarnya di dalam satu tempat begitu, saudara, yang boleh dibilang lokasi rumahnya di mana dan bentuknya kayak bagaimanapun kita tidak tahu, saudara. Tetapi setidaknya mereka sedang kumpul bareng-bareng gitu dalam satu tempat. Dan Tuhan Yesus ingin menampakkan dirinya kepada mereka, tetapi dengan beberapa tahapan yang kalau boleh kita lihat dari teks yang tadi kita baca. Yang pertama, saudara, tahapan pertama adalah Tuhan Yesus menyapa mereka dengan kata salam damai sejahtera. Damai sejahtera bagi engkau. Di ayat yang ke-36. Saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk memulai kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah damai sejahtera. Ini membedakan dia dengan hantu, dengan setan, saudara sekalian. Bahwa kalau hantu ataupun setan, saudara sekalian, tidak mungkin membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehadirannya. Yang pasti, hantu atau setan dan lain sebagainya, saudara, itu mendatangkan kengerian, kegentaran. Tetapi Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada mereka, artinya tiba-tiba menampakkan diri, mereka langsung disapa dengan shalom, damai sejahtera. Nah, saudara sekalian, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu selalu membawa damai sejahtera. Kebangkitan Tuhan Yesus itu harus kita ingat, kita harus camkan baik-baik, itu menghadirkan damai sejahtera. Bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana kita bisa melakukan satu inovasi, melakukan banyak hal perubahan kalau hati dan pikiran kita tidak damai sejahtera? Banyak sekali, saudara, orang yang sebenarnya punya ilmu untuk melakukan perubahan dalam hidupnya, inovasi, kreatif, dan lain sebagainya. Tetapi karena pikirannya, saudara, tidak mengalami damai sejahtera, semuanya tiba-tiba buntu. Saudara bisa kebayang kalau hari-hari kita tuh hadapi adalah kebuntuan, itu lama-lama bisa stres. Kita akan selalu bertanya kapan ini berakhir, saudara. Kita menjadi seperti paranoid, kita seperti ketakutan yang tidak jelas, saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus hadir, yaitu menyatakan damai sejahtera. Saudara, jika ingin mengalami satu perubahan, milikilah yang pertama adalah damai sejahtera. Lalu saudara-saudara, Tuhan Yesus menunjukkan tanda-tanda penyaliban kepada para murid. Mungkin kata-kata shalom itu tetap membuat mereka menjadi ketakutan, tetapi Tuhan Yesus langsung menyatakan, yang sudah, lihatlah sendiri, inilah aku, rabalah aku, karena hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Tanda-tanda bekasnya, dia disalibkan, masih nampak dengan jelas. Kenapa tidak mengalami perubahan? Katanya kalau orang nanti mengalami kebangkitan, itu tubuhnya menjadi sempurna. Lah, ini kok boleh dibilang Tuhan Yesus jadi nggak sempurna begitu ya, tubuhnya kok masih, lah itu paku-pakunya kok masih, tanda bekas-bekasnya masih ada. Kok jadi cacat begitu dia kira? Enggak, saudara sekalian. Maksud daripada Tuhan Yesus tetap menunjukkan bekas-bekas penyaliban itu, dia ingin mengingatkan para murid betapa penderitaan yang dia bebankan pada dirinya itu sungguh amat luar biasa. Dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Tanda itu tidak akan hilang, karena tanda itulah kita semua diselamatkan. Saudara, ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu mencari tanda-tanda. Saudara, kalau kita lihat berita-berita, saudara ya,
Ada danau ini berubah warnanya, oh tanda COVID-19 akan berakhir gitu ya. Nanti ngelihat awan, oh awannya begini bentuknya, oh COVID-19 akan berakhir. Nanti ngelihat apa lagi gitu ya saudara. Semuanya mencari tanda-tanda saudara. Semuanya ingin mencari kapan ini berakhir. Saudara, tidak. Bagi saya saudara sekalian, cukup tanda bekas paku Tuhan Yesus, bekas penyaliban Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah keselamatan. Cukup keselamatan kita dapatkan di dalam Kristus. Walaupun kita di tengah wabah COVID-19, kita tidak mengalami kegentaran, saudara. Saudara tidak perlu mencari tanda-tanda, ke dukun lagi, kemana, lihat-lihat bintang, rasi bintang, lihat-lihat prediksi sana, prediksi sini, yang membuat kita jadi pusing, saudara. Tetapi ingat dalam pikiran kita, bahwa Tuhan Yesus tandanya sudah jelas, yaitu anugerah keselamatan telah kita dapatkan. Itu harus menjadi kekuatan dalam kita menghadapi wabah COVID-19 ini. Saudara, ternyata sampai ke tahap ini, para murid juga masih belum begitu yakin dan percaya. Bahkan Tuhan Yesus di tahap berikutnya, di ayat 41, dikatakan, kamu punya makanan enggak? Aku akan makan, begitu. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa hantu itu emang bisa makan begitu secara real, konkret seperti kita manusia? Kan tidak bisa. Karena hantu itu tembus pandang gitu, saudara. Jadi Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid bahwa aku tuh benar-benar hidup. Nih, aku makan. Seperti kamu makan. Aku benar-benar bangkit dan hidup. Saudara, ini yang menjadi kekuatan bagi para murid-murid seharusnya. Bahwa real Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh bangkit dari antara mati. Tapi kembali lagi saudara sekalian, para murid masih meragukan. Kalau Lukas mencatat di ayat 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi seharusnya saksi ya saudara ya. Seharusnya benar-benar menyaksikan Tuhan Yesus itu makan, tetapi mereka masih meragukan Tuhan Yesus itu bangkit. Saudara, kita harus yakin Tuhan Yesus itu bangkit. Saudara, kadang-kadang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita seharusnya membuat kita meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan nyata. Ada yang mengatakan bahwa ya agama itu adalah ya propaganda begitu ya. Agama itu cuma buatan dan lain sebagainya, saudara. Bagi saya tidak. Bagaimana Tuhan memelihara kita secara real, konkret, nyata di depan mata kita, itu banyak, saudara. Hal-hal yang tak terduga, hal-hal yang tak terpikirkan boleh terjadi, boleh nyata di depan mata kita. Namun terkadang saudara, kita yang tidak yakin. Kadang-kadang kita cuma berpikir, itu kebetulan saja, itu karena saya juga meminta, itu karena saya begini-begini. Itu semuanya adalah kebetulan. No. Ini adalah ingin disampaikan adalah Tuhan Yesus ada, nyata, bangkit. Dan dia memelihara kita secara konkret dan nyata. Dan kita harus menyaksikan hal ini, saudara. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus akhirnya membukakan pikiran mereka terhadap kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, atau boleh dibilang sebagai kitab suci, untuk memahami Mesias. Saudara, di sini terjadi satu perubahan yang luar biasa, bahwa mereka menjadi percaya kepada Kristus. Itu levelnya adalah sampai kepada level membaca Alkitab atau membaca kitab suci pada konteksnya pada waktu itu. Jadi yang membuat para murid-murid ini terbuka pikirannya adalah ketika mereka memahami kitab sucinya, saudara. Saudara, ketika kita ingin memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin saudara dan saya yang tadinya di zona aman, di zona nyaman sebelum wabah COVID-19 ini, dan sekarang kita masuk red zone, zona merah, zona yang tidak aman, tidak nyaman, saudara sekalian. Dan kita mencari tahu, Tuhan tolong, apa maksudnya? Maka kita bisa menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan membukakan pikiran mereka ketika mereka dijelaskan tentang kitab suci. Saudara, kalau kita ingin mengetahui apa sebenarnya Tuhan yang engkau kehendaki di dalam hidupku di tengah wabah
COVID-19 ini, maka kita search-nya itu bukan di Google, saudara. Tapi search-nya itu, mencarinya itu adalah di Alkitab, saudara. Ini yang salah. Kebanyakan orang search-nya itu di Google. Search-nya itu di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan lain sebagainya. Tetapi tidak mau memanfaatkan Alkitab. What the Bible say about my life. Saudara, jelas Lukas mengatakan ketika mereka diterangkan kitab suci, terbukalah pikiran mereka. Saudara, ini menjadi penting sekali. Menjadi amat sangat penting sekali, saudara, ketika mereka benar-benar memahami siapa Tuhan Yesus, Mesias yang memang bangkit pada hari ketiga itu. Saudara, apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Ada misi yang baru. Di ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Wah, saudara, ini statement yang luar biasa, saudara. Ketika pikiran mereka terbuka, hati mereka terbuka, mereka semakin memahami, maka Yesus mengatakan, kamu adalah saksi. Saudara, ini menjadi sebuah perubahan, transformasi yang luar biasa, saudara. Apa menjadi transformasi yang luar biasanya, saudara? Bahwa sebelumnya, kalau kita tadi baca di awal, saudara, sebelumnya mereka berkumpul, itu boleh dibilang sedang membicarakan hal-hal itu, saudara. Ada hal-hal yang terjadi di Yerusalem, hal-hal yang tidak jelas. Karena situasi yang mereka hadapi tidak jelas. Boleh dibilang mereka tuh berkumpul mungkin dalam ketakutan, bersembunyi entah di mana, saudara sekalian. Karena situasinya tidak jelas. Sama seperti wabah COVID-19 ini, saudara. Tidak jelas situasinya, saudara. Mungkin kita berkumpul di rumah juga dalam ketakutan, saudara. Jadi parno kemana-mana. Nah, para murid sama, saudara. Mereka itu berkumpul awalnya, saudara, penuh dengan ketakutan, saudara. Ketidakpastian. Tetapi, ketika mereka mengalami transformasi, memahami kitab suci, apalagi Tuhan Yesus memberikan satu statement yang sangat kuat, kamu adalah saksi. Maka mereka tidak lagi berkumpul di rumah, mereka berkumpul di bait Allah. Wow. Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Ini gak gampang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu mati di kayu salib bukan sebagai pahlawan, hero, tapi sebagai penjahat. Sebagai orang yang sangat hina, pengajar sesat, mungkin boleh dibilang orang yang mengaku-ngaku Allah, nabi, dan lain sebagainya. Dan tidak mengherankan kalau para murid-muridnya itu bersembunyi. Tetapi ketika mereka memahami kebangkitan Tuhan Yesus, mereka tidak hiding. Mereka tidak sembunyi. Mereka berkumpul di bait suci Allah. Mereka terlihat oleh semua orang. Ada risiko yang harus dibayar, saudara. Iseng saja satu orang bilang, itu murid-muridnya Tuhan Yesus. Maka mereka bisa disalibkan, ataupun minimal mereka dipenjarakan, ataupun minimal mereka dilempari batu, saudara. Tetapi mereka yang tadinya berkumpul dengan tawar hati, dengan sedih, tetapi sekarang mereka berkumpul dengan hati yang penuh sukacita. Transformasi, saudara. Dan transformasi ini didapatkan ketika mereka memahami kitab suci. Saudara sekalian, mari kita menjadi saksi Kristus, saudara. Mari kita sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana cara menjadi saksi Tuhan Yesus? Menjadi saksi Tuhan Yesus gampang, saudara. Baca Alkitab baik-baik dan lakukan firman Tuhan baik-baik. Rubahlah sikap hidup kita, saudara. Yang tadinya kita paranoid, yang tadinya kita gentar dan lain sebagainya, saudara. Maka kita baca Alkitab baik-baik, kita akan mengalami satu perubahan. Kita mengalami sukacita, saudara. Sukacita. Karena sukacita kita, saudara, tidak ditentukan oleh situasi yang terjadi. Tetapi sukacita kita ditentukan oleh pemahaman dan pengenalan kita terhadap Yesus Kristus melalui kitab suci. Saudara, ini yang harusnya menjadi kekuatan kita. Dunia boleh berubah, saudara. Kita boleh mengikuti perubahan itu. Tetapi kita jangan sampai
menghilangkan jati diri kita sebagai saksinya Kristus. Lakukan segala sesuatu, saudara, dengan sukacita. Lakukan segala sesuatu, minta inspirasi daripada Tuhan. Kalau saudara mungkin pengusaha, saudara mencari pekerjaan sangat sulit, saudara sedang dalam keadaan benar-benar terpuruk, maka engkau datang kepada Yesus Kristus. Engkau datang search, mencari di dalam Alkitab, saudara. Engkau minta sungguh-sungguh, Tuhan, transformasi apa yang aku butuhkan pada saat ini. Saya yakin, saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menemukan tujuan hidup kita yang mengalami transformasi. Dan Tuhan akan memelihara kehidupan kita melalui perubahan-perubahan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Dan kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan jika firman-Mu pada hari ini boleh kembali menegur hidup kami, Tuhan. Tuhan, mungkin pada saat ini kami sedang dalam keadaan ketakutan, Tuhan, kekhawatiran. Mungkin hidup kami, Tuhan, tidak jauh daripada kebenaran firman-Mu, Tuhan. Mungkin kami sedang melakukan banyak hal, Tuhan, tetapi tujuannya satu, yaitu untuk mencari keuntungan, mementingkan diri sendiri, bahkan tidak peduli lagi dengan orang. Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa dunia boleh berubah, Tuhan, karena wabah COVID-19 ini. Tetapi kebenaran firman-Mu, Tuhan, mengingatkan kami bahwa esensi kami sebagai saksi-saksi-Mu, Tuhan, tidak boleh mengalami perubahan. Berikan kami inovasi, Tuhan. Berikan kami kreativitas, berikan kami solusi, Tuhan, ketika menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kami. Ajar kami, Tuhan, untuk tekun kepada kebenaran firman-Mu. Ajar kami, Tuhan, untuk tekun dalam berdoa, Tuhan, sehingga Engkau lah yang menuntun hidup kami, Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menentukan, memimpin kami, Tuhan, ke jalan yang benar, Bapa di surga. Tolong kami, Tuhan Yesus. Bagi kami yang pada saat ini sakit, Tuhan Yesus, tolong kami. Bagi kami pada saat ini yang sedang dalam keadaan kesulitan ekonominya, Tuhan Yesus, tolong berikan kami solusi yang terbaik, Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu, Tuhan, dengan ucapan syukur. Kami berdoa, Tuhan, untuk pemerintah kami yang berupaya dengan keras, dengan sungguh-sungguh untuk menangani COVID-19 ini, Tuhan. Dan juga untuk pihak-pihak yang sedang mencari vaksinnya, obatnya, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, tolong berkati, supaya proses ini, Tuhan, boleh berjalan dengan sangat cepat dan baik, Bapa di surga. Sehingga seluruh dunia ini, Tuhan, boleh kembali bersukacita, mengucapkan syukur, Tuhan, atas penyertaan Engkau. Terima kasih, Bapa di surga. Inilah doa-doa kami, Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam hati
Jemaat yang terkasih, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan iman percaya kita dan bersama-sama mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan kini tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita dengan sukacita dan penuh kerelaan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan di hari kenaikan Yesus Kristus ini. Dengan didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang mengatakan demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu dapat menyerahkan persembahannya dalam keluarga masing-masing, lalu membawanya ke gereja pada pukul 5 sampai pukul 7 sore nanti, atau dapat mentransfer ke nomor yang tercantum atau tertera di bawah ini. Jangan lupa menyertakan keterangan atau nama persembahannya untuk memperjelas pelaporan dalam warta jemaat. Dan kita akan menghantar persembahan kita dengan menyanyikan pujian bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus ku serahkan diri.
persembahan kita dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih yang bertata dalam kerajaan surga, inilah setiap kami dalam setiap rumah tangga mengucap syukur dan mengaturkan persembahan kami. Kiranya ini boleh Tuhan sucikan dan kuduskan, dan biarlah ini boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan-Mu melalui gereja Kristus Suara Permai. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sumber berkat, yang akan mencurahkan pada setiap keluarga, setiap pribadi berkat-berkat-Mu, dan Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, dan kami akan terus diberkati sebagai anak-anak Tuhan. Ajar kami untuk boleh bijaksana mengatur keuangan, mengatur segala berkat yang Tuhan telah beri, dan biarlah Tuhan di gereja-Mu juga beri takut akan Tuhan dan bijaksana buat setiap penatua, dan setiap rupiah ini boleh sungguh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Semuanya ini kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus yang telah naik ke surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus telah naik ke surga. Misi penebusannya telah berhasil. Sekarang adalah bagian kita untuk menyebarkan kabar gembira tersebut agar semakin banyak orang yang dapat menikmati karya keselamatan Allah. Sehingga pada akhirnya kita semua boleh beroleh keselamatan. Oleh karena itu, setiap kita harus membawa berita. marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.